Teman-teman, selamat datang di Persona Channel Test. Di video ini saya akan memberikan materi dan juga soal bagi teman-teman yang mengambil formasi operator layanan operasional yang masih bingung materi dan soal untuk formasi ini tuh apa saja sih. Nah, di sini kita akan bahas dan kita mengacu pada kisi-kisi terbaru yang di-share oleh Permen PNRB terkait kisi-kisi yang akan diteskan untuk seleksi P3K dengan nomor surat edaran B5767 MSM 0100 2024. Jadi untuk materi dan soal P3K mengacu ke surat edaran ini yang ada di video ini ya teman-teman. Jadi biar tidak melebar kemanapun. Jadi teman-teman hanya fokus sesuai dengan apa yang diberikan oleh Permen RB terkait kisi-kisinya. Kemudian kita mulai ke soal tes untuk P3K. Itu ada 4 subtes, yakni tes kompetensi teknis sejumlah 90 soal, tes manajerial, kemudian tes sosial kultural serta wawancara tulis. Nah, ini untuk 3 poin ini atau 3 subtes ini saya buatkan masing-masing ya, karena kalau misalnya digabung dengan video ini itu akan panjang. Jadi silahkan cek linknya di deskripsi untuk 3 tes ini. Karena di video ini kita akan fokus ke materi dan juga soal P3K. Dan selanjutnya teman-teman mungkin ada tes tambahan bagi teman-teman yang mengambil formasi pusat. Di antaranya ada tes psikotes, ada tes kejiwaan. Ini uh, disesuaikan teman-teman, jadi tidak uh, ada yang tidak. Tapi biasanya untuk P3K tes tambahan itu ada tes psikotes, tes kejiwaan, dan wawancara. Biasanya seperti itu. Dan ada yang sifatnya menggugurkan, terutama yang psikotes dan tes kejiwaan. Untuk beberapa instansi pusat ya teman-teman, untuk instansi daerah biasanya tidak ada tes P3K tambahan. Kemudian kita mengacu pada ini ya, surat edaran ini terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi materi yang kami susun itu mengacu pada surat edaran ini. Apa saja untuk uh, formasi jabatan operasional layanan operasional. Nah, di sini ada materi pokoknya, yakni yang pertama terkait menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen sesuai dengan prosedur. Yang kedua, mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. Yang ketiga, mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Yang keempat, menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kelima, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Yang keenam, mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor. Kemudian yang ketujuh, memelihara sarana dan prasarana. Yang kedelapan, memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Jadi ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai, dan soalnya itu pasti tidak jauh dari ini. Jadi teman-teman jangan mempelajari di luar dari ini karena kemungkinan besar itu tidak keluar dan itu menjadikan teman-teman sia-sia untuk belajar. Hasil belajarnya untuk tes SKB. Sebetulnya tidak ada yang sia-sia untuk belajar, tapi untuk SKB ini teman-teman karena waktunya mepet juga itu akan ya sia-sia. Nah, kebetulan kami sudah buatkan materinya, kemungkinan teman-teman kesulitan ya, tapi kami sudah buatkan materi terkait poin-poin pokok ini. Salah satunya terkait menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen sesuai dengan prosedur. Nah, di sini sesuai dengan materi pokok yang pertama ya. Nah, di sini ada pengertian sarana dan prasarana dijelaskan teman-teman. Kemudian tujuan penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana. Kemudian ada dasar hukum yang mengaturnya. Kemudian eh, terkait peraturan-peraturannya ya, semua sudah ada. Tapi teman-teman ini adalah preview saja. Teman-teman bisa dapatkan dengan membeli beserta paket yang lainnya. Satu paket itu harganya murah ya teman-teman. Silahkan kontak kami ya di WhatsApp. Kemudian untuk full soalnya teman-teman bisa dapatkan di itu ya, di pembelian. Nah, kemudian kita masuk ke soal tes P3K-CAT untuk operator layanan operasional. Seperti video-video sebelumnya, saya berikan simulasi untuk ini ya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama.
Bagi yang baru join, saya akan memberikan soal dan akan memberikan waktu untuk menjawab. Oke, silahkan dibaca teman-teman. Oke, stop teman-teman. Soal yang pertama, apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika menerima sarana dan prasarana yang baru? Pilihan jawabannya yang A, memastikan barang sesuai dengan pesanan. Yang B, menandatangani dokumen pengiriman. C, menyusun laporan penerimaan barang. D, menggunakan sarana yang diterima. Atau yang E, membuat daftar peminjaman barang. Untuk jawabannya yang A, yakni memastikan barang sesuai dengan pesanan. Pembahasannya, langkah pertama yang harus dilakukan saat menerima barang adalah memastikan kesesuaian barang dengan pesanan yang tercantum dalam dokumen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang diharapkan dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika barang tidak sesuai, tindakan lanjutan yang harus dilakukan seperti pengembalian atau pergantian. Ini soal yang pertama, untuk selanjutnya saya tidak akan bacakan, tapi coba teman-teman baca agar terbiasa ya teman-teman untuk membaca nanti soal SKB CAT sama P3K CAT. Silahkan dipelajari.
Oke teman-teman, untuk soal yang nomor 10 coba jawab di kolom komentar. Dan ini adalah soal preview saja dari semua soal ya PDF ini. Jadi ada sekitar 9 paket tryout ya, maaf, latihan soal bentuknya PDF ya, kemudian ada materi juga. Nah, jika teman-teman perlu untuk latihan soal dan rangkuman materi ya, teman-teman bisa dapatkan dengan hubungi kami di WhatsApp yang ada link di bawah atau di email kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan semoga teman-teman lulus untuk P3K-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.